Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS terkait tradisi keluarga dan masyarakat. Oke, yang pertama adalah apa itu tradisi? Jadi, tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan terus-menerus oleh keluarga atau masyarakat. Nah, tradisi itu bisa berupa acara, cara berpakaian, makanan, atau kegiatan tertentu. Nah, tradisi ini diajarkan dari orang tua ke anak-anak mereka. Tradisi adalah bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri adalah cara hidup suatu kelompok manusia termasuk bahasa, musik dan tarian, pakaian adat, tradisi dan upacara. Jadi, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri kan sudah pernah kita pelajari ya di sebelum kita UTS kemarin ya kan. Jadi ada pakaian adat, kemudian juga ada tarian, ada rumah adat dan lain sebagainya. Penyebab keberagaman tradisi di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya banyak tradisi karena yang pertama itu banyak sekali suku bangsa. Seperti yang kita ketahui ya kemarin, suku bangsa yang di Indonesia itu ada sekitar 1430 suku yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Yang sempat kita pelajari kemarin ada suku Jawa, ada suku Madura, kemudian ada suku Sunda dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perbedaan tempat tinggal, ada di gunung, ada di pantai, ada di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi dan seterusnya. Kemudian juga ada pengaruh agama dan kepercayaan. Jadi kita tahu sendiri ya kemarin sudah kita pelajari bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan juga ada agama Konghucu. Jadi banyak sekali ya yang agama yang ada di Indonesia. Kemudian juga adanya perbedaan sejarah dan pengalaman di tiap daerah yang menyebabkan tradisi di Indonesia itu sangat beragam. Nah, bagaimana tradisi ini terbentuk? Jadi, tradisi itu terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali. Nah, tradisi ini berasal dari nenek moyang yang diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, tradisi itu diwariskan dari nenek moyang ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, sampai akhirnya kepada kita sendiri ini. Nah, lingkungan alam itu mempengaruhi tradisi. Jadi, tradisi itu bisa berbeda-beda tergantung dari tempat tinggal. Contohnya, di daerah pantai itu tradisi laut seperti ada upacara melarung. Kemudian di daerah pegunungan itu misalnya ada tradisi pertanian seperti syukuran panen atau pesta yang dilakukan setelah panen. Jadi beda ya, yang ada di pantai sama di gunung itu sudah pasti berbeda tradisinya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh tradisi terhadap ekonomi masyarakat. Ternyata adanya tradisi itu mempengaruhi dari ekonomi masyarakat tersebut. Misalnya banyak tradisi yang berkaitan dengan kerajinan tangan, pertanian, perdagangan. Dan juga festival tradisional itu dapat meningkatkan penghasilan warga. Yang selanjutnya yaitu contoh tradisi di daerah petani. Jadi tradisi yang ada di daerah petani dan juga nelayan itu pastinya berbeda. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang di daerah petani. Yang contohnya itu adanya pesta panen. Jadi pesta panen itu dilakukan setelah panen berhasil sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan sehingga bisa meningkatkan kebersamaan warga desa. Nah, jadi kesimpulannya, tradisi itu penting karena apa? Menjaga budaya daerah, menghubungkan kita dengan masa lalu, juga mempererat kebersamaan masyarakat.